Literasi dan inklusi untuk perbankan syariah ini kan gap-nya masih cukup tinggi gitu. Bapak melihat seperti apa? Apakah memang upaya literasi yang selama ini dilakukan ini sebenarnya belum efektif? Jadi kalau kita lihat baik dari sisi literasi maupun inklusi dalam 2 tahun 3 tahun terakhir ini naiknya juga cukup tinggi ya, terutama dalam hal literasi. Ya kita lihat literasi itu sekarang sudah di angka 40-an%. Beberapa tahun lalu masih di angka belasan persen. Masalahnya adalah inklusivitasnya itu inklusinya itu baru sedikit nih, baru belasan persen nih. Jadi banyak orang yang tahu, tapi toh tidak pakai. Jadi ada sesuatu yang salah nih gitu. Kenapa tahu dan tidak pakai? Nah artinya kalau kita lihat itu kita simpulkan bahwa jangan-jangan masyarakat itu masih menyimpulkan bahwa yang namanya produk-produk syariah itu masih kurang baik gitu, jangan-jangan. Ya, servis bank-banknya itu masih kurang bagus. Trustnya juga berkurang karena mereka lihat, oh bank-banknya kecil-kecil nih mungkin jadi nggak datang. Syariah itu ribet nih. Nah hal-hal seperti kayak gitu terjadi itu di market anggapan-anggapan seperti kayak gitu. Jadi memang kita memang harus mengenjot yang namanya inklusivitas karena literasi kan juga sudah baik. Tapi dari sisi banknya juga kita juga harus bisa mulai lebih bersaing lagi menawarkan produk-produk yang lebih menarik, lebih banyak promosi supaya masyarakat dan nasabah itu juga semakin kenal, semakin mau coba produk-produk syariah gitu. Baik, apakah memang karena kapasitas banknya yang tadi Bapak sampaikan mungkin banknya kecil-kecil sehingga masyarakat ini kurang percaya, atau ada hal lain yang menurut Bapak ini juga masih harus dipoles di industri syariah? Ya, saya pikir hal-hal seperti kayak gitu terjadi ya, bahwa produk-produknya masih kurang banyak. Kita datang, saya datang ke bank konvensional, pricingnya seperti ini, kok datang ke syariah, kok bisa lebih mahal, kok dokumennya di sana 2 halaman, di sini 3 halaman, dan lain-lain. Tapi memang yang itu yang selalu kita juga coba minta dari pemerintah, tidak saja banknya itu harus melakukan promosi ataupun literasi, dari pemerintahnya pun juga keberpihakannya harus lebih ditambah terhadap perbankan syariah. Baik. Jadi untuk membesarkan perbankan syariah ini tidak hanya kita harapkan dari banknya saja, tapi dari seluruh stakeholders yang lain juga bahu-membahu gitu. Baik, itu yang keberpihakan tadi Bapak sampaikan. Yang seperti apa sih Pak keberpihakan yang menurut Bapak ini bisa sangat efektif untuk memajukan industri perbankan syariah? Contohnya yang kita lihat adalah kita itu bisa membesarkan banknya itu dari sisi aset atau dari sisi liabilities-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat di beberapa contoh yang kita lihat, itu untuk bisa membesarkan perbankan syariahnya harus dibesarkan dulu dari sisi liabilities, dari sisi pendanaannya dahulu. Ya. Dan di syariah itu kan kita dalam memberikan pendanaan itu kan tidak bisa memberikan kepastian mengenai pricing. Ya. Itu sesuatu hal yang kita lihat sama nih seperti reksadana gitu. Nah, tapi contohnya di reksadana kita kena tax X%. Kok di syariah lebih mahal gitu? Bisa nggak misalnya di syariah itu karena kita tidak bisa memberikan kepastian mengenai pricing dana, dianggap sama nih seperti reksadana. Jadi tax-nya tolong dikurangin dong, misalnya begitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, ini kan cukup jadi game changer nih. Bagaimana caranya perbankan syariah itu bisa memupuk dana lebih banyak gitu. Baik, artinya contohnya, dari segi insentif pajak ini juga harus ya Pak ada pembaruan seperti itu. Tapi tidak terlepas lagi juga pertumbuhan yang ada di sektor syariah bank ini akan mengacu terhadap perekonomian secara nasional. Dimana kita tahu di kuartal 1 saja ini realisasinya ternyata di bawah ekspektasi pasar Pak untuk pertumbuhan ekonomi kita. Apakah Bapak masih melihat di sisa 2025 ini sebenarnya masih cukup meyakinkan? Saya lihat memang di tahun 2025 pertumbuhan tetap ada, tapi memang akan menjadi suatu hal yang berat buat kita untuk kejar sama seperti pertumbuhan yang terjadi di tahun 2024. Karena tidak seperti tahun 2024, tahun 2025 itu kita juga mesti lebih hati-hati dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Ya, kita juga lihat bahwa yang namanya risiko-risiko itu semakin bertambah, bukan paling tidak dari risiko yang kita lihat dari sisi kacamata internasionalnya ya. Jadi bank itu juga kita lihat perlu memperketat penilaian pembiayaan untuk memastikan pinjaman yang diberikan kepada nasabah itu bisa kembali dengan baik. Jadi namanya pengetatan risiko itu harus jalan. Lalu kita juga lihat yang namanya
likuiditas sekarang juga harus lebih efektif nih. Kita lihat yang namanya harga kan juga naik terus gitu ya. Dan itu kan tidak serta-merta bisa kita lempar kepada nasabah peminjam gitu. Jadi kita harus lihat dari sisi masalah resiko pengetatannya, kita harus juga lihat dari manajemen likuiditasnya, pengelolaan dananya. Itu satu hal yang menurut kita tahun ini akan jadi fokus utama. Jadi jangan hanya lihat dari sisi pertumbuhan bisnisnya terus, tapi juga resikonya harus lebih diperhatikan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, kalau melihat kondisi perekonomian yang seperti ini di 2025, seperti apa fokus dari Siam Niaga Syariah untuk pembiayaan korporasi? Apakah masih cukup menarik atau lebih fokus kepada retail saat ini? Saya lihat kalau untuk pembiayaan korporasi itu masih tetap menarik ya. Karena kita di sini masih banyak agenda-agenda nasional, contohnya bagaimana kita itu bisa memajukan yang namanya pembiayaan berbasis SDG, infrastruktur. Tapi jangan lupa juga belajar dari yang kemarin-kemarin, yang selalu industri daya tahan, memiliki daya tahan lebih itu ada dari sisi retail dan SME. Dan kita pelan-pelan juga akan merubah ke arah sana. Kalau per hari ini sisi korporasi dan komersilnya di CIMB Niaga itu memakan porsi kurang lebih 40%. Kami harapkan dalam beberapa tahun ke depan itu sudah menjadi 20%. Kita akan lebih mengarah kepada retail dan kepada SME, di mana kita lihat ini daya tahannya lebih baik secara long term.